Presiden Prabowo tawarkan latihan militer bersama untuk Fiji. Investasi triwulan 1 2025 tembus 465,2 triliun. Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Pemkab Bekasi tertibkan PKL dan bangunan liar di Stasiun Tambun. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Bagaimana hari ini? Masih sehat, masih semangat ya? Ya pemirsa, tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan lainnya. Kita diketahui bahwa pada saat ini banyak sekali dari Pemkab Bekasi ataupun dari Pemkab manapun di berbagai daerah ini melakukan beberapa untuk penertiban terkait dengan PKL dan juga bangunan liar. Betul, memang kalau kita ketahui Pemkab Bekasi telah menertibkan PKL dan bangunan liar di sekitar Stasiun Tambun, di mana ini nantinya agar terlihat bersih dan juga tertata. Betul. Kabupaten Bekasi nantinya. Dan tentunya pemindahan terkait dengan ataupun penertiban dari PKL sendiri ini tidak hanya ditertibkan ataupun dipindahkan secara semata-mata seperti itu saja, tapi juga diberikan solusi bagaimana. Betul, dan tentunya juga ini untuk kepentingan dan juga untuk kesejahteraan kita semua. Pemirsa, tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Fiji, Siti Feni Rabuka, dengan upacara kehormatan di Istana Merdeka. Keduanya menggelar pertemuan bilateral untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan juga Fiji. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 April 2025. Perdana Menteri Rabuka disambut dengan upacara kehormatan sejak kedatangannya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Prabowo menyambut langsung di pintu istana dan keduanya berdiri di podium mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing diiringi dengan 19 tembakan meriam sebagai tanda penghormatan. Setelah upacara, kedua pemimpin negara berkeliling untuk inspeksi pasukan dan memberi hormat kepada bendera Indonesia dan Fiji. Kemudian mereka memperkenalkan delegasi masing-masing dan memasuki ruang kredensial untuk menandatangani buku tamu. Pertemuan TT antara Prabowo dan Rabuka berlangsung secara tertutup diikuti pertemuan bilateral membahas penguatan kerjasama strategis. Delegasi Indonesia yang turut hadir antara lain Melu Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan pejabat tinggi lainnya. Kunjungan ini ditutup dengan jamuan santap siang resmi. Diharapkan pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Fiji serta memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Fiji untuk melakukan latihan militer bersama di Indonesia sebagai salah satu kerjasama kedua negara di bidang pertahanan. Prabowo Subianto juga mengajak Fiji mengirim pemuda-pemudinya untuk menempuh pendidikan lembaga maupun sekolah di Indonesia, baik di bidang vokasi, pertanian, dan juga teknisi. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerjasama militer dengan Fiji melalui latihan bersama. Hal ini disampaikan saat menerima Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 24 April 2025. Prabowo menyebut Fiji sebagai mitra penting di kawasan Pasifik sejak pembukaan hubungan diplomatik pada 1974. Kedua negara dinilai memiliki kesamaan sebagai negara kepulauan sehingga memiliki potensi kolaborasi yang besar di bidang pertahanan. Indonesia membuka peluang bagi militer Fiji untuk melakukan latihan bersama di mantra laut, darat maupun udara. Pemerintah juga berkomitmen mengefektifkan perjanjian pertahanan yang telah terbentuk sebelumnya. Kami juga mengundang Fiji untuk mengirim pemuda dan pemudinya untuk belajar di tempat-tempat pendidikan kita di Indonesia di bidang vokasi, di bidang teknik, bidang pertanian,
dan juga di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kita lainnya. Juga untuk latihan bersama di bidang militer, kami terbuka untuk darat, laut, dan udara. Kami membuka pintu untuk militer Fiji belajar bersama kita di Indonesia. Di luar bidang pertahanan, Indonesia juga menawarkan kesempatan bagi pelajar Fiji untuk melanjutkan studi di tanah air. Fokus utama diberikan pada bidang vokasi, teknik, dan pertanian melalui penambahan kuota beasiswa untuk pemuda Fiji. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo menyatakan petani harus bisa hidup makmur dan juga sejahtera. Prabowo menekankan pemirsa pentingnya produksi pangan demi keamanan negara dan meminta kepala daerah terus meningkatkannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar petani di Indonesia dapat hidup sejahtera. Menurutnya, para petani harus bisa memiliki rumah yang layak, kendaraan pribadi, serta mampu menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan yang berkualitas. Ia menyatakan kebahagiaannya jika unsur penting bangsa seperti petani dapat menikmati kemakmuran dalam hidupnya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara gerakan menanam padi serentak yang berlangsung di 14 provinsi, tepatnya di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Dalam kesempatan itu ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung hasil produksi para petani, terutama ketika produksi berada dalam jumlah besar. Menurutnya, kestabilan pasokan pangan merupakan fondasi penting bagi keamanan negara. Petani kita adalah kelompok produsen, kelompok yang menghasilkan pangan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau pangan kita aman, negara aman. Pokoknya lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan. Ya. Ingat, negara yang kuat adalah negara yang pertaniannya kuat, yang petaninya makmur. Saya baru akan senang kalau para petani kita nanti semuanya makmur, bisa punya rumah yang bagus, punya mobil, petani yang punya mobil ya. Anaknya harus sekolah bagus, dididik. Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam meningkatkan produksi pangan di wilayah masing-masing. Ia menilai bahwa salah satu kunci utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat adalah dengan menjamin keberlangsungan sektor pertanian. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh elemen pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan pertanian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia. Gibran mengungkapkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, Wapres memberikan apresiasi atas konsistensi LPAI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak Indonesia. Wapres juga berpesan agar semangat dan komitmen yang telah dibangun LPAI sejak lama dapat terus dipertahankan. Selain isu kesehatan, Wapres juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, khususnya daerah tertinggal. Di sisi lain, Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak-anak untuk menjauhi kebiasaan buruk dengan menyediakan fasilitas alternatif seperti taman olahraga, permainan tradisional, dan fasilitas kesenian. Menurut Wamen PPPA Veronica Tan, penyediaan prasarana termasuk jaringan internet yang memadai sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah beri waktu kepada grup usaha Lipo Group untuk menyelesaikan polemik Meikarta yang kembali mencuat saat ini. Pemerintah memberikan waktu yang kepada Lipo Group sebelum tanggal 25 Juli 2025. Pemerintah meminta pihak Lipo Group untuk dapat mengembalikan hak konsumen di kasus Meikarta
terhitung hingga 3 bulan ke depan atau sampai 25 Juli 2025. Hal ini ditegaskan usai adanya duduk bersama petinggi Lipo Group bersama pemerintah dan para konsumen Meikarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menjelaskan, sejauh ini lebih dari 26 miliar rupiah telah dibayarkan oleh konsumen Meikarta sebanyak 102 orang. Adapun angka ini diperkirakan akan bertambah seiring dengan jumlah konsumen bertambah untuk melapor. Selain target 3 bulan, ARA juga meminta pihaknya untuk menyelesaikan mekanisme bagi sisa konsumen yang terkendala dalam melapor sebanyak 16 orang dalam waktu 1 minggu. Boleh nggak saya minta waktunya beresin tutup aja berwaktu? 3 bulan cukup, John? 3 bulan dari sekarang tanggal berapa? Tolong hari apa itu? Ya, hari Rabu? Ya, baik. Bos Lipo Group James Riyadi juga turut menerima arahan Menteri PKP mengenai penuntasan polemik Meikarta ini yang sudah berkepanjangan sejak dulu. Namun saya kira ini kan sudah bicara Pak Menteri keluar muka. Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri nggak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri. Jadi sekali lagi terima kasih saudara-saudara, Bapak Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini. Jadi kita pasti mendukung. Dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur dan sampai belasan ribu, pasti yang seperti ini pasti juga diselesaikan. Saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu dan selanjutnya kita serahkan pengarahan dari Pak Menteri. Diharap hal ini dapat terselesaikan dengan cepat dan transparan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dari para konsumen Meikarta dan juga pihak lainnya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR juga merespon aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat atau Ormas di proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Dan dari anggota Komisi 3 DPR, Rusdianto Lalo mengatakan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan sehingga harus ditindaklanjuti. Aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat atau Ormas kini ramai menjadi perbincangan publik usai mengganggu proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR Rusdianto Lalo mengatakan aksi itu harus ditindaklanjuti. Komisi 3 juga mendukung rencana Gubernur Jabar untuk membentuk Satgas Anti Premanisme. Komisi 3 meminta seluruh warga Jabar dan pendukung Presiden Prabowo Subianto untuk turut mendukung kebijakan itu dan meminta kepada pihak kepolisian agar dapat menindak secara tegas aksi premanisme. Ya, bahasa saya negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme. Kalau kemudian ada oknum-oknum ormas yang melakukan tindak pidana, apalagi sampai mengintimidasi, mengancam, lalu kemudian bahkan membakar aset-aset pemerintah negara, tidak boleh dibiarkan. Justru harus langkah tegas dilakukan oleh Polri. Tidak boleh negara kalah, Pak, lewat aksi-aksi premanisme oleh siapapun itu. Itu ada alat negara yang mengurusi itu. Alat negara siapa? Itu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan mandat undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau ada oknum ormas yang melanggar ketertiban, ya harus ditindaki. Ya tegasnya seret ke meja hijau kalau dia melakukan pelanggaran tindak pidana. Apalagi sampai kemudian mengancam, mengintimidasi pelaku-pelaku usaha. Tidak boleh ada premanisme lebih kuat dibanding negara kita. Tidak boleh dibiarkan. Kebijakan anti premanisme juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan maksud untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Barat. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengimbau kepada perguruan tinggi untuk terus menerapkan sistem ijazah digital. Hal ini dilakukan pemirsa karena Mendiktik Saintek ingin mempercepat transformasi digital pada dunia pendidikan di Indonesia.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi jajaki kerjasama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI untuk mendigitalisasi ijazah dan dokumen legal lainnya dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan akurasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi untuk menerapkan sistem ijazah digital yang terintegrasi. Dengan kolaborasi ini diharapkan digitalisasi di pendidikan tinggi semakin baik dan berkembang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, investasi triwulan 1 2025 tembus 465,2 triliun. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana realisasi investasi Republik Indonesia pada triwulan pertama 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 24,4% dari total target investasi tahun 2025. Tentunya capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor dari dalam negeri dan luar negeri terhadap stabilitas dan iklim investasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mencatat realisasi investasi pada triwulan pertama 2025 mencapai 24,4% dari target tahunan sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Angka tersebut naik 15,9% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani pun juga mengatakan capaian ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Investasi pada triwulan pertama ini sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami. Dari total target investasi di tahun 2025 ini sebesar 1.905,6 triliun. Pada triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan sudah dikeluarkan adalah 465,2 triliun atau kurang lebih 24,4%. Dari ini sesuai dengan target kami. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
year on year itu adalah peningkatan 15,9% atau di tahun sebelumnya itu nilainya 401,5 triliun. Oh, ada di belakang ya. Tak hanya nilai investasi, menurut Rosan, penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Menurutnya sebanyak lebih dari 594.000 orang telah terserap kerja, naik 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.087 prajurit TNI dari Satgas Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan resmi disematkan sebagai pahlawan perdamaian setelah menyelesaikan tugasnya selama 1 tahun. Dan dari Kapuspen TNI, Brigjen TNI Christomey Sianturi menyatakan bahwa penyambutan Satgas Kontingen Garuda Unifil merupakan bentuk penghargaan langsung dari Panglima TNI atas dedikasi dan keberhasilan prajurit menjaga perdamaian di kancah internasional. Upacara penyambutan Satuan Tugas Kontingen Garuda TNI Unifil 2024 digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sebanyak 1.087 personil TNI yang terdiri dari 94 perwira, 311 bintara, dan 682 tamtama resmi kembali ke tanah air setelah bertugas selama 1 tahun dalam misi perdamaian. Kapuspen TNI Brigjen TNI Christomey Sianturi menegaskan bahwa penyambutan Satgas Kontingen Garuda Unifil 2024 oleh Panglima TNI merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme prajurit di kancah internasional. Menurutnya, para prajurit telah menunaikan tugas negara sebagai duta perdamaian dunia di bawah bendera PBB selama 1 tahun di Lebanon Selatan. Christomey menyebut keterlibatan TNI dalam misi PBB ini adalah bagian dari diplomasi pertahanan sekaligus implementasi amanat konstitusi untuk berkontribusi aktif menjaga kedamaian global. Pagi hari ini sudah kita laksanakan acara penyambutan rekan-rekan kita yang telah selesai melaksanakan misi tugas pasukan sebagai pasukan perdamaian di Lebanon atau bagian dari Unifil selama kurang lebih 1 tahun. Yang kemarin kita juga sudah melaksanakan acara pemberangkatan, nah ini yang diganti. Jumlahnya ada 1.087 personel, terdiri dari perwiranya 94 orang, kemudian bintaranya 311 orang, dan tamtamnya 682 orang. Mereka sudah bertugas sebagai pasukan perdamaian di bawah bendera PBB selama kurang lebih 1 tahun di Lebanon Selatan. Kemudian terdiri atas beberapa bagian, ada batalion mekanis di situ, ada Force Headquarters Support Unit, kemudian ada sebagai Military Police Unit, ada MCOU, ada juga yang berdinas di Hospital Level 2, dan ada juga yang jadi Military Staff di sektor East. Ya, jadi di belakang saya ini ada para komandan-komandannya ya, ada Kolonel Nanak yang bertugas sebagai Military Staff di sektor East, kemudian Kolonel Gofar yang selaku FSOQ, ya, Force Headquarters Support Unit, kemudian ada Kolonel Ragung Ismail sebagai Komandan Satgas Batalion Mekanis Indobat, ya, dan kemudian ada 1 orang Wan TNI yang juga kami hadirkan di sini. Jadi kita melaksanakan tugas di bawah bendera PBB atas dasar UN Security Council Resolution 1701, dan ini sudah berlaku atau berlangsung selama kurang lebih dari tahun 2006. Kita menggunakan pasukan perdamaian di bawah bendera Unifil itu yang pertama 23A sampai hari ini kemarin yang akan bertugas di 2025 sampai 2026 yang akan datang. Nah, ini adalah wujud kita sebagai amanat undang-undang ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan ini akan berlangsung terus dalam rangka diplomasi pertahanan kita juga, sehingga kita harapkan pengalaman-pengalaman yang didapat oleh para perwira, bintara, dan tamtama selama mereka melaksanakan tugasan ini, nanti kita akan bisa ambil bagaimana mereka bertugas sebagai pasukan perdamaian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Tentunya upacara penyambutan Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda dari Lebanon berlangsung hikmat dengan dipimpin oleh Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampu-Bolon yang mewakili Panglima TNI yang berhalangan hadir. Upacara penyambutan pasukan damai ini, pemirsa, berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur setelah membawa nama baik Indonesia dengan memperkuat diplomasi bidang pertahanan. Pasukan perdamaian kontingen Garuda tiba di tanah air setelah pada April lalu dikirim ke Lebanon untuk melaksanakan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon. Dalam amanatnya mewakili Panglima TNI, Kepala Staf Umum Letjen TNI Richard Tampu-Bolon
menyampaikan kontingen Garuda terbukti mampu mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa dengan penugasan untuk membantu perdamaian dunia. Tak hanya itu, Richard juga menyampaikan rasa kebanggaan Panglima TNI kepada prajurit setelah mengetahui situasi yang penuh ancaman, seperti insiden ledakan dalam Di-Camp Indonesia yang mengakibatkan salah satu prajurit terluka. Namun meski mengalami luka, prajurit TNI tetap berdiri tegak dan pantang mundur. Pada kesempatan yang baik ini, selaku Panglima TNI, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di tanah air. Ucapan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas TNI kontingen Garuda Unifil. Atas semua dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama penugasan. Saya sangat bangga menyebut kalian di sini. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang panglima selain menerima kembali prajuritnya yang pulang dari tugas operasi, membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian dunia di Libanon. Hadirin sekalian dan para prajurit Satgas TNI Konga Unifil yang saya banggakan, patut diketahui bahwa penugasan kali ini bukanlah penugasan biasa. Sejak pecahnya konflik antara Hizbullah dan Israel pada Oktober 2023, para prajurit kita menghadapi situasi krisis yang penuh risiko, terutama pada puncak ketegangan antara September hingga November 2024. Kondisi tersebut tidak hanya menuntut kesiapsiagaan fisik dan mental, tetapi juga integritas, kecerdasan, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Kontingen Garuda terbukti mampu mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Seluruh prajurit Satgas Garuda Unifil 2024 juga turut mendapatkan penghargaan internasional maupun nasional atas keberhasilannya mencapai visi TNI yang prima, responsif, hingga adaptif. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Zuli Andri, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, aktor sekaligus musisi Fachri Albar resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat. Dari yang bersangkutan, polisi menyita barang bukti berupa narkoba berbagai jenis, diantaranya ganja, kokain, pil alprazolam, sabu beserta alat hisap. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan intensif, Fachri Albar resmi dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, aktor sekaligus musisi senior tersebut diamankan petugas di kediamannya di daerah Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Tuedi Aditya Benyadi menjelaskan, dari hasil penyelidikan tersangka positif mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan, di mana hasil tesnya positif metapetamin, ametamin, dan benzodiazepin. Selain itu, dari tangan yang bersangkutan, polisi menyita barang bukti berbagai jenis narkoba yang diantaranya 2 paket sabu seberat bruto 0,65 gram, 1 paket ganja seberat 1,11 gram, 2 linting ganja seberat 0,94 gram, 1 botol kaca berisi kokain seberat 3,96 gram, serta 27 pil alprazolam. Sementara itu, dari pengakuan tersangka, narkoba tersebut ia gunakan seorang diri guna mengatasi tekanan psikologis yang dialaminya untuk menghilangkan stres dan menenangkan diri dari masalah pekerjaan. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini terkait asal-usul dari mana barang haram tersebut didapatkan oleh tersangka, di mana kedepannya tak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 111 Ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, Pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun,
pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini Saudara Eva sudah dilakukan penahanan. Untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Di sisi lain, karena ketiga kalinya tersangka terjerat kasus serupa, pihak kepolisian tidak akan menerapkan mekanisme restoratif justice di mana berkas perkaranya akan segera dirampungkan dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Tersangka kini langsung ditahan dan akan disangkakan pasal 111 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara serta denda hingga miliaran rupiah. Dari kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa lainnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Laut Marmara dekat dari sisi barat Istanbul, Turki. Guncangan kuat ini menimbulkan kepanikan hingga menyebabkan ratusan orang terluka. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah lepas pantai Silivri, Laut Marmara, Turki pada pukul 12.49 waktu setempat. Guncangan terasa hingga ke seluruh wilayah Istanbul, memicu ketakutan dan kepanikan warga. Menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Urusan Darurat Turki, setelah gempa utama terjadi setidaknya 51 gempa susulan. Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu menyatakan 236 orang mengalami luka-luka akibat kepanikan, termasuk mereka yang melompat dari gedung dan yang mengalami serangan panik. Kuatnya guncangan menyebabkan banyak warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Situasi ini menjadi bukti betapa genting dan mengejutkannya peristiwa tersebut bagi penduduk kota Istanbul. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Sugiyart Santoso mengatakan kasus dugaan terkait dengan eksploitasi mantan pemain oriental Sirkus Indonesia atau yang biasa disebut OCI termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat. Menurutnya pemirsa, terdapat banyak pelanggaran dalam kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar rapat bersama Komnas HAM dan mantan pemain oriental Sirkus Indonesia atau OCI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Sugiyart Santoso menyayangkan atas kejadian dugaan eksploitasi kepada mantan pemain OCI Taman Safari. Pasalnya dugaan eksploitasi tersebut terjadi saat para korban masih berusia anak-anak. Oleh karena itu pihaknya akan meminta pihak kepolisian agar dapat membongkar dalang di balik kasus eksploitasi mantan pemain OCI. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan. Bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Kalau dari temuan kita, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat. Ada beberapa pasal bahkan Undang-Undang 45 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita, bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat. Ya kita nanti akan doronglah Mabes Polri untuk katakanlah membongkar kasus ini, siapa pelaku kejahatan ini baik secara individu maupun institusi atau korporat. Dan kita berharap pelakunya siapapun itu harus dihukum dengan seadil-adilnya. Sugiyart Santoso mendorong kasus tersebut diusut kembali dan berjanji akan mengawal kasus tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi Nasional Perempuan juga mengusulkan agar Komisi 13 DPR dapat membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh ex-pemain sirkus Taman Safari. Penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut pemirsa perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mendalami kasus ex-pemain oriental Sirkus Indonesia, Komnas Perempuan mengusulkan agar dapat membentuk tim pencari fakta. Hal ini dilakukan untuk investigasi atas kasus dugaan eksploitasi yang dialami ex-pemain OCI Taman Safari. Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor mengatakan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran HAM. Menurutnya dampak yang dirasakan oleh korban bisa berjangka panjang, meliputi trauma psikologis yang berkepanjangan, terlebih korban diduga mengalami kekerasan pada berusia masih anak-anak. Ya, jadi kalau rekomendasi Komnas Perempuan yang pertama adalah perlu segera membentuk tim pencari fakta independen.
Karena ini untuk memperkuat, melihat kembali, karena kasusnya kan udah sangat lama sekali dari tahun 79 sampai dengan hari ini. Jadi ini yang harus juga temuan-temuan dari tim independen ini yang boleh jadi situasinya akan bisa memperkuat gitu ya terhadap sejumlah rekomendasi yang tadi kami sampaikan. Ada 5 rekomendasi tadi yang saya bacakan di sana. Akan memberikan pendampingan juga ya, maksudnya iya, termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa korban mendapat pendampingan psikologisnya untuk pemulihannya, karena di antara mereka kan pasti mengalami trauma yang sangat panjang, bahkan juga bisa seumur hidup traumanya. Selain kepada Komisi 13 DPR, Komnas Perempuan juga merekomendasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memulihkan psikis dan ekonomi para korban. Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta untuk melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, serta rekomendasi penegakan hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana 3 jenazah pekerja migran Indonesia dipulangkan dari Korea Selatan ke tanah air melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketiganya merupakan nelayan ABK asal Brebes dan Wonosobo yang meninggal bukan karena eksploitasi atau tindak pidana perdagangan orang, melainkan karena sakit dan kecelakaan kerja. 3 jenazah pekerja migran Indonesia tiba dari Korea Selatan pada Rabu 23 April 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ketiganya adalah Mustafirin yang berasal dari Wonosobo, sedangkan Darji dan Muhammad Asim Bisri berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Mereka merupakan anak buah kapal atau ABK yang meninggal dunia saat bekerja di luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding turut hadir dalam penjemputan ketiga jenazah untuk memastikan proses pemulangan berjalan dengan lancar.
Kadir menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap penanganan kasus WNI di luar negeri, termasuk memastikan proses pemulangan jenazah hingga tiba di rumah dan dimakamkan dengan layak. Dirinya juga menyampaikan bahwa ketiga PMI tersebut meninggal bukan akibat eksploitasi, kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang. Hari ini saya sengaja untuk ikut menjemput 3 jenazah pekerja migran Indonesia yang semua berasal dari negara Korea, meninggal di sana dengan meninggal bukan karena eksploitasi, bukan karena kekerasan, bukan karena TPPO dan sebagainya. Jadi ada 3 jenazah. Yang pertama itu adalah Mustafirin, yang kedua adalah Darji, yang ketiga adalah Pak Muhammad Hasim Bisri. Tiga-tiganya semua adalah nelayan ABK dan 2 dari Brebes, 1 dari Wonosobo. Nah, yang kami lakukan adalah memastikan bahwa jenazah ini tertangani sampai pulang ke rumahnya sampai nanti pemakaman. Kami memang tugasnya salah satunya adalah mengawal, memastikan negara hadir dalam aktivitas seperti ini, penanganan kasus-kasus seperti ini. Selanjutnya tugas kami adalah terutama almarhum Pak Hasim Bisri ini karena dia overstay di Korea, oleh karena itu memang belum dapat santunan dari BPJS misalnya, tetapi kami akan coba cari sponsornya dan juga perusahaannya memberangkatkannya untuk bisa bertanggung jawab. Itu satu. Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi 3 DPR merespon terkait penemuan uang sebesar 5,5 miliar di bawah kasur tidur usai Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman salah satu hakim, Ali Muhtarom, pada 13 April yang lalu. Dan dari anggota Komisi 3 DPR, Rudianto Lalo meminta Kejaksaan Agung untuk dapat membongkar kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Kasus hakim belakangan ini menjadi sorotan publik usai banyaknya atas kasus suap. Salah satunya yakni penemuan uang sebesar 5,5 miliar di bawah kasur tidur usai dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung di kediaman salah satu hakim yakni Ali Muhtarom pada 13 April yang lalu. Merespon hal ini, anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalo menyayangkan atas kasus-kasus yang menimpa hakim Indonesia. Menurutnya, kasus dugaan suap yang melibatkan hakim itu bukan pertama kali terjadi. Oleh karena itu, dirinya mendorong Kejaksaan Agung untuk dapat membongkar secara menyeluruh kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Ya, itu kan pasti sangat memalukan dan memilukan saya kira, karena lagi-lagi peristiwa berulang terjadi. Ini bukan kali pertama hakim yang ditangkap ya karena membebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Dan ini menjadi catatan buruk saya kira untuk kepemimpinan Pak Sunarto selaku Ketua Mahkamah Agung yang baru. Karena di era beliau ini begitu banyak hakim yang ditangkap. Ya, tentu kita yang pertama mendorong Kejaksaan Agung untuk membongkar secara menyeluruh kasus ini supaya tidak ada lagi peristiwa berulang. Perlu diketahui, Kejaksaan Agung berhasil menyita uang senilai 5,5 miliar dari rumah hakim Ali Muhtarom yang kini merupakan tersangka atas kasus dugaan suap minyak goreng. Uang itu terdiri atas 36 gepok pecahan $100 atau dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial rekaman sekelompok orang membuang sampah ke Kali Bekasi di Kebaran Kabupaten Bekasi. Dari rekaman tersebut, pemirsa, salah satu warga menyebut bahwa pembuangan sampah tersebut sudah berlangsung selama sekitar 10 tahun.
Beredar di media sosial rekaman sekelompok orang membuang sampah ke Kali Bekasi di wilayah Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman tersebut, 4 orang terlihat menurunkan karung-karung sampah dari mobil bak dan membuangnya ke bantaran kali menyebabkan bau tak sedap hingga menjalar ke permukiman warga sekitar 300 meter dari lokasi. Amin, warga setempat yang kerap mencari barang bekas, mengungkapkan bahwa sampah tersebut diduga berasal dari perumahan di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Ia juga menyebutkan bahwa pembuangan sampah ini sudah berlangsung selama sekitar 10 tahun dan sampahnya hanya akan hanyut saat Kali Bekasi meluap. Berdasarkan informasi yang diunggah, Lurah Kebalen Andika membenarkan bahwa sampah tersebut berasal dari Kota Bekasi dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk mencari pelaku. Andika juga berencana memberikan sanksi sosial, termasuk meminta pelaku membuat pernyataan, menahan KTP dan meminta maaf di media sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Sampah refuse dari Liverpool oleh industri semen di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, terkait pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar untuk meningkatkan pengelolaan sampah pada 2029 serta mendorong solusi pengurangan sampah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono melakukan kunjungan ke sebuah pabrik semen dan TPPAS Lulut Nambo di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Kunjungan ini merupakan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pengelolaan sampah pada 2029, terutama mendorong pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif sampah atau refuse derived fuel, terutama oleh industri semen. Fasilitas RDF untuk pabrik di Kabupaten Bogor tersebut dapat mengelola 2.500 ton per harinya. Dengan saat ini baru terpenuhi sekitar 1.000 ton per hari. Saat ini sekitar 450 hingga 500 ton RDF per hari baru dipasok dari TPST, Bantar Gebang. TPPAS Lulut Nambo saat ini masih belum bekerja secara optimal, mengingat fasilitas tersebut memiliki kemampuan menangani 2.300 ton sampah per hari, tapi saat ini baru mampu menampung 50 ton per hari. Menurut Wamen Dias Hendro Priyono, antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak perusahaan, maka diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Ini mewakili Pak Hani, Pak Menteri untuk berkunjung ke TPPAS di Lulut Nambo. Tadi kita bicara dengan 3 roda Indosemen. Ya, Pak Christian mana nih, Pak? Di sini, Pak. Ya, jadi kita menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bahwasanya kita harus menghabiskan sampah sesuai dengan yang ada di RPJMN pada tahun 2029 dan paling tidak tahun 2025 ini 50% sampah sudah terselesaikan dari tingkat 30 berapa sekarang Pak? 33% ya. Jadi karena itu kami ke sini dan bicara dengan Pak Christian, ini pihak yang akan menjadi off-taker untuk mengelola sampah RDF dari Lulut Nambo. Dan tadi kita juga sudah bicara dengan Pak Sekda terkait komitmennya juga untuk memberikan sampah sesuai yang dibutuhkan oleh pihak Indosemen. Saat ini Indosemen sudah dapat 600 Pak ya, 600 ton per hari. Makanya kami di atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat ditugaskan oleh Pak Gubernur yang menyambut baik rencana optimasi Lulut Nambo dari 50 ton ya diharapkan bisa bertahap ya, maksimal tadi di kapasitas 2.300 ton per hari. Dan kalau 2.300 ton per hari berarti kami bisa menghasilkan sekitar 800 ton per hari RDF. Kalau ini bisa kita lakukan, kemudian teman-teman dari Indosemen siap menerima off-taker, saya kira di atas kertas kan tidak terlalu sulit Pak, dan investasi akan jauh lebih mudah. Nah, mudah-mudahan bukan hanya omon-omon ya Pak, ini harus ada kepastian hukumnya, harus ada MOU berbagai pihak, terutama dari Indosemen nih Pak. Kalau sungguh-sungguh butuh, ya kami akan sungguh-sungguh menyiapkan, apalagi ini kan sudah jelas bisnis prosesnya ya, karena sudah operasional. Ini kan 50 ton per hari, artinya tinggal ditingkatkan kapasitas, apalagi dengan luas wilayah yang representatif ya di Lulut Nambo. Saya kira insya Allah harapan Pak Wamen akan terwujud, karena ini menjadi komitmen kami juga di Pemda Provinsi Jawa Barat, lebih cepat lebih baik.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat menyatakan pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas Gubernur Jawa Barat, terutama di wilayah Bandung Raya, Bogor, dan Depok. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo melepas liarkan 6 ekor orangutan hasil rehabilitasi ke hutan KJ Sewen, Kalimantan Timur. Dan dari 6 orangutan tersebut pemirsa terdiri dari 3 jantan dan juga 3 betina yang sebelumnya menjalani proses rehabilitasi di Samboja Lestari. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan kegiatan ini bukan hanya seremoni semata, tetapi bentuk nyata dari komitmen bersama dalam menjaga kelestarian alam Indonesia. Mereka kini telah resmi dilepas ke alam liar di kawasan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, Menhub menjelaskan melalui program-program seperti restorasi ekosistem, penguatan kawasan konservasi, rehabilitasi satwa liar, dan pemulihan habitat, Kementerian Kehutanan berupaya menghadirkan masa depan yang berkelanjutan bagi manusia dan alam. Bahkan pihaknya juga ingin mendorong lahirnya lebih banyak kolaborasi seperti disaksikan hari ini. Sebagai salah seorang bagian dari anak bangsa yang mencintai alam, mencintai hutan, mencintai satwa, tanggung jawab saya semakin berat, Pak. Kita tentu dididik untuk realistis, pembangunan tidak boleh berhenti, tapi kelestarian alam juga merupakan satu kepastian yang tidak boleh kita hindarkan. Tapi ada yang memang mendedikasikan dirinya demikian rupa dan dilakukan oleh Pak Jam Martin dan teman-teman, mencintai alam, satwa dengan secara serius dan mendedikasikan dirinya 24 jam untuk menyelamatkan kekayaan negeri ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang terancam keberadaannya karena proses pembangunan. Konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan spesies, tetapi juga tentang memperkuat hubungan antara manusia dan alam, menjaga warisan bagi anak cucu, dan memastikan bahwa hutan tetap lestari untuk generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meyakini sektor perdagangan Jawa Timur tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Keyakinan itu didasarkan hasil misi dagang pemerintah Provinsi Jawa Timur di Maluku Tengah yang mencatatkan transaksi 460,7 miliar rupiah. Selain misi dagang, pada forum tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama berbagai lembaga, yakni 10 perangkat desa, BUMD, dan beberapa pelaku usaha. Hovifah menjelaskan misi dagang merupakan upaya Jawa Timur untuk meneguhkan posisi strategisnya di Indonesia Timur, utamanya pada era perlambatan ekonomi global. Kerjasama antar daerah harus diperkuat. Saat ini, Jawa Timur memberi kontribusi tertinggi kedua secara nasional, yakni 14,39% terhadap produk domestik bruto Indonesia, serta 25,23% terhadap produk domestik regional bruto Pulau Jawa. Jawa Timur banyak menyuplai truk beras, obat-obatan, daging, ayam beku, tepung, minyak kelapa murni, pasta mentah, gula, kendaraan bermotor, bumbu masak dapur, dan berbagai komoditas lainnya. Misi dagang kali ini membuka peluang baru. Volume perdagangan meningkat. Selain itu, jaringan bisnis antar kedua provinsi semakin kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta sidak ke Jalan Layang S. Parmar. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenet melakukan sidak ke Jalan Layang Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat usai mendapatkan banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak. Dirinya juga meminta kepada Pemkot Jakarta Barat untuk terus memperbaiki ruas jalan agar aman dilintasi oleh pengendara. Banyaknya aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak dan bergelombang hingga rawan terjadinya kecelakaan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenet melakukan sidak ke Jalan Layang Letjen S. Parman Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pasalnya, kondisi Jalan Layang Letjen S. Parman Grogol Petamburan, Jakarta Barat nampak bergelombang, sehingga mengakibatkan banyak jalan yang rusak, bahkan mengelupas. Oleh karena itu dirinya meminta kepada Pemkot Jakarta Barat untuk memperbaiki ruas jalan agar aman dilintasi pengendara. Apa yang menjadi dasar saya kemari ke wilayah ini memang semua dasarnya dari laporan masyarakat. Jadi udah berapa hari ini ada WA masuk ke saya, telepon juga. Nah, kebetulan malam ini saya sempat nih melewati jalur ini. Nah, memang betul temuan saya memang lihat jalannya nggak rata, ya kan? Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor lah. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi ngerjain wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Ya, saya minta tolong ke depannya, terutama ke Dinas Bina Marga. Ya, tapi ini ya. Kan beliau ini bagian pemeliharaan, jadi saya minta dari zamannya zamannya Gubernur Pramono Anung ini, saya minta jalan Jakarta ini saya berharap ya tolong lebih diperhatikan lah. Di sisi lain, Ketua Subkelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Jakarta, pihaknya akan melakukan perbaikan jalan ini dengan cara dibongkar. Adapun tujuan dari perbaikan itu, agar jalan rusak yang sudah beberapa kali ditambal tidak kembali rusak ketika sudah diperbaiki, sehingga masyarakat yang melintas merasa nyaman dan aman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya pemirsa, sebuah gudang toko Santosa terbakar di Jalan Gatot Subroto, Kota Malang pada Rabu malam, April 2025. Dan api mulai berkobar pada pukul 19.45 dan petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan untuk mencegah api menyebar ke bangunan lainnya. Gudang tersebut merupakan milik toko Santosa yang berlokasi di Pasar Besar Malang dan digunakan untuk menyimpan stok barang pecah belah. Selain barang pecah belah, di dalam gudang juga terdapat kendaraan operasional seperti satu mobil box dan beberapa sepeda motor yang turut terbakar. Api dengan cepat menyebar dan merambat ke bangunan sebelah, sehingga petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit mobil pemadam dan dibantu oleh PMK Kabupaten Malang untuk mengendalikan situasi. Namun asap tebal dan api yang membumbung tinggi menyebabkan kepanikan warga sekitar, serta kemacetan di jalan utama tersebut. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui dan proses pemadaman masih terus dilakukan agar api tidak meluas ke area lain. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan SAR Nasional menggelar pelatihan pencarian dan penyelamatan dalam program SAR Goes to School bersama murid TK Kembalai Bayangkari 17 Jakarta.
Dan dengan pelatihan dasar tersebut, pemirsa, diharapkan para murid memiliki kemampuan self-rescue saat situasi kedaruratan terjadi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Direktorat Bina Potensi kembali menyelenggarakan program SAR Goes to School pada Rabu 23 April 2025. Basarnas kali ini menyambut murid Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 17 Jakarta. Para murid TK Kemala Bayangkari 17 berkesempatan mendapatkan edukasi kesadaran bencana, pengenalan gempa dan bencana, simulasi evakuasi, serta pertolongan pertama. Dengan penuh antusias, para peserta juga diperkenalkan dengan peralatan diantaranya lifting, lowering, perahu karet, dayung, dan life jacket yang digunakan saat melakukan pencarian dan pertolongan. Maka dari itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana sejak dini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kecamatan Tambun Selatan melakukan penertiban terhadap pedagangan kaki lima dan bangunan liar yang berada di sekitar Stasiun Tambun, Desa Mekarsari pada Rabu 23 April 2025. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban, menjaga keindahan lingkungan, serta memastikan kelancaran aksesibilitas bagi pengguna jalan, mengingat kawasan tersebut sering menjadi penyebab kemacetan. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Bekasi dibantu oleh aparat kepolisian, TNI, dan perangkat desa Mekarsari berjalan dengan pendekatan yang humanis. Camat Tambun Bekasi, Sopian Hadi, menjelaskan bahwa sebelum penertiban, pihaknya sudah memanggil pemilik PKL dan bangunan liar untuk memberikan teguran agar mereka membongkar lapaknya setelah Lebaran. Penertiban ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di sekitar Stasiun Tambun yang selama ini disebabkan oleh keberadaan PKL dan bangunan liar. Sopian menambahkan bahwa setelah kawasan ini tertata rapi, akses jalan dari stasiun ke Gedung Juang akan difungsikan kembali untuk mengurangi kemacetan yang terjadi dari arah barat. Selain itu, Pemkab Bekasi juga berencana untuk menertibkan area sekitar Gedung Juang dan sebelah utara stasiun yang digunakan untuk parkir motor. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan. Dengan langkah penertiban ini, Pemkab Bekasi berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tertib di sekitar Stasiun Tambun, serta meningkatkan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya program Garuda Academy sebagai sebuah langkah untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia yang tidak hanya berfokus di lapangan. Dan dari Erick Thohir menuturkan bahwa program ini adalah upaya membangun ekosistem sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @garudaacademy.id, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan perlu ekosistem yang lebih kuat dan manajemen yang modern, profesional, dan siap menjawab tantangan di tengah dinamika industri global untuk sepak bola Indonesia tetap bergerak maju. Lebih lanjut, Erick menuturkan seringkali melihat talenta pemain muda Indonesia yang potensial, namun tanpa sistem pengelolaan yang tepat akan sulit tumbuh maksimal. Erick Thohir menegaskan pentingnya program Garuda Academy sebagai sebuah langkah mengembangkan sepak bola di Indonesia yang tidak hanya berfokus di lapangan. Garuda Academy ialah platform sport manajemen pertama di Indonesia yang dirancang untuk membentuk generasi baru pengelola sepak bola nasional yang profesional, berintegritas, dan siap bersaing di level dunia. Program ini didukung langsung oleh FIFA dan AFC. Dengan kurikulum internasional dan mentor berpengalaman, kita akan menjawab talent gap di industri olahraga nasional. Ini akan menjadi fokus untuk menjadi fondasi jangka panjang dalam membangun sepak bola kita dari dasar hingga tampil percaya diri di panggung global. Erick Thohir percaya melalui Garuda Academy akan lahir bibit-bibit pemimpin visioner yang siap berinovasi, mengelola klub dengan baik, dan menjalin kolaborasi dengan komunitas sepak bola internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.